Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Cahyo di video pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini di pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan, kita masih mempelajari bab 2. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, dan juga jenis-jenis inovasi, lalu sumber peluang usaha. Nah, pada video kali ini poin terakhir di bab 2, yaitu mengenai pendekatan analisis peluang usaha. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, siswa mampu mengidentifikasi penerapan peluang usaha, dan siswa mampu menjelaskan penerapan peluang usaha. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, nah ini dia untuk materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pendekatan analisis peluang usaha. Masih di bab peluang usaha. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, pendekatan analisis peluang usaha. Sebelumnya kita sudah mempelajari analisis peluang usaha itu apa. Apakah kalian masih ingat apa itu analisis peluang usaha? Kalau gitu mari kita ingatkan lagi. Analisis peluang usaha itu digunakan untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha yang mana bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Itu analisis peluang usaha. Nah, sekarang ada pendekatannya. Untuk melakukan sebuah analisis peluang usaha ada pendekatannya, ada beberapa cara, ada beberapa pengamatan yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang berusaha yang ingin melakukan sebuah usaha. Untuk pendekatan analisis peluang usaha pada video kali ini ada 3. Yang pertama itu mengenai analisis SWOT, yang kedua analisis 5W1H atau 5W1H, WH question. Terus yang ketiga, yang terakhir itu mengenai studi kelayakan usaha. Nah, ini ketiga ini akan kita pelajari pada video kali ini. Kita langsung saja ke pendekatan analisis peluang usaha yang pertama, yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, strength dan weakness, dan external opportunity dan threat sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Analisis SWOT ini sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena yang kita tahu strength itu adalah kelebihan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity itu adalah peluang, dan ancaman. Jadi analisis SWOT ini sangat penting untuk mengetahui kelebihannya apa, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, dan ancamannya itu bagaimana yang dihadapi. Yang tentunya analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu yaitu mengenai strength atau kekuatannya. Di sini kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Nah, contohnya itu memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat. Itu juga salah satu strength. Memiliki tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Itu juga merupakan strength. Atau memiliki kelebihan daripada produk yang ingin kita bangun ini, usaha yang ingin kita buat ini memiliki perbedaan dengan produk yang sudah ada. Dalam artian kalian membuat produk yang sudah ada tetapi mempunyai kelebihan, dimodifikasi sehingga mempunyai kelebihan tersendiri atau keunikan tersendiri. Itu juga termasuk merupakan strength. Yang kedua adalah weakness, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Nah, di sini contohnya karyawan yang kurang pengalaman
Atau ketika kalian ingin membuat sebuah peluang usaha, kalian menganalisis terlebih dahulu kelemahan produk kita ini apa sih, atau bukan produknya, mungkin di SDM-nya, sumber daya manusianya, seperti di diri kalian sendiri ini kelemahannya ini apa. Mungkin kalian masih, kalau membuat sebuah usaha masih bimbang, itu juga termasuk weakness. Atau ingin membuat sebuah usaha tetapi belum ada modal, itu juga masuk ke weakness, karena modal itu juga bisa termasuk ke strength ataupun weakness. Terus di opportunity itu merupakan sebuah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha kita. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah usaha, kita juga harus berpikir peluang usaha kita yang ingin kita bangun ini memiliki peluang yang besarkah atau kecil di masyarakat ini. Jadi kita harus memikirkan itu juga. Lalu ada threat atau ancaman, gangguan ataupun hambatan. Nah, nanti misalkan kalian ingin membuat sebuah usaha, tetapi kalian tidak memikirkan ancaman. Ancaman di sini bukan diancam bagaimana ya, tetapi bisa dibilang hambatan atau gangguan. Semisal ketika kalian membuat usaha makanan, apakah bahannya ini bisa diawetkan? Bukan diawetkan ya, dalam artian di freezer gitu ya, diawetkan juga ya, tapi lebih ke ini bahan ini bisa tahan lama apa tidak gitu, tahan lama apa tidak. Karena kalau bahannya tidak tahan lama, sedangkan kita sudah membangun usaha bahannya tidak tahan lama, terus dari lingkungan sekitar konsumennya itu masih kurang, dalam artian bahan ini nih, bahan yang sudah kita stok dalam 1 bulan ini tidak habis, otomatis kan itu juga merupakan gangguan atau hambatan. Nah, oleh karena itu untuk memulai sebuah usaha, alangkah lebih baiknya kita jangan langsung banyak. Alangkah lebih baiknya kita ya, meskipun kita pengen ngejar modal gitu ya, meskipun kita hanya pengen cepet-cepet ngejar modal, tapi kalau bisa sedikit saja dulu, 50% lah gitu, targetnya 50% yang sekiranya bisa balik modal, atau 20% balik modal gitu kan. Kita coba 1 hari seginilah, kita stok segini bahan-bahannya dan juga produknya, terus kita lihat hasilnya. Nah, kalau emang iya habis kan ya, di hari berikutnya atau di kesempatan yang lain, kesempatan berikutnya saat kita membuat sebuah usaha atau berwirausaha, itu bisa ditingkatkan lagi atau diperbanyak lagi si produk atau bahan yang kalian butuhkan, seperti itu, supaya tidak gagal balik modal seperti itu, atau tidak mendapat keuntungan. Nah, itu dia untuk analisis SWOT. Jadi ada strength itu adalah kekuatan, ingat, weakness itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, threat itu adalah gangguan, hambatan ataupun sebuah ancaman. Ini mengenai analisis SWOT. Nah, SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya, nanti kepanjangan sih sebenarnya dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Kependekan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Bayangnya yang panjang-panjang mulu. Oke, kita lanjut ke analisis 5W1H. Nah, di analisis 5W1H ini sepertinya kalian sudah mengetahui apa itu 5W plus 1H, WH question. Kalau di bahasa Indonesia juga ada 5W1H, sudah dipelajari. Analisis ini digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan 5W1H atau WH question. Kalian pasti sudah tahu. Yang pertama itu adalah what, apa. Yang artinya kita menganalisis produk apa yang ingin kita buat. Lalu where, di mana lokasinya, tentunya. When, kapan akan memulai usaha tersebut. Karena dalam memulai usaha jangan asal-asalan, kita harus menyesuaikan diri terlebih dahulu, diri kita terlebih dahulu saja dulu. Kalau kita masih bimbang ya berarti nanti. Kalau kita sudah ya siap, lakukanlah wirausaha tersebut. Atau ketika musimnya tidak mendukung, kayak misalkan pas musim hujan, kalian ingin jualan
baju atau sebagainya, baju dan bukan jas hujan kan, atau kalian jualan jas hujan tapi belum musim hujan kan, kurang sreg ya, kurang klop lah gitu sama lingkungannya, sama atmosfernya gitu kan. Jadi nanti ditunda. Atau mengapa memilih produk ini? Nah, kalian harus mempunyai pertanyaan di dalam benak kalian, mengapa kalian memilih produk tersebut? Apakah karena itu gampang, murah? Tapi yang terpenting, meskipun itu gampang, murah, tapi harus bisa dimodifikasi supaya produk tersebut memiliki keunikan, memiliki kelebihan daripada produk yang lain. Terus ada who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya. Orang yang terlibat ini bisa jadi konsumen ataupun karyawan kalian. Misalkan kalian ingin ngajak orang lain, itu kan maksudnya ke who, siapa yang ingin terlibat di dalam usaha kalian. Tapi kalian juga ketika ingin mengajak orang lain ya harus pikir-pikir juga. Terkadang kalau kita mengajak orang lain ya kita harus bagi, memang kita sama-sama biasanya nih ya patungan lah gitu lah, patungan, sebut aja patungan, atau gabung modal gitu, terus keuntungan juga dibagi kan, itu juga bisa. Akan tetapi terkadang untuk membuat sebuah usaha berjalan lancar dengan cara patungan atau modalnya dibagi dua, itu terkadang seseorang itu pasti mikir lagi, wah aku udah dapatnya sedikit ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau kalian ingin membuat sebuah modal, memperbanyak modal ya dengan cara seperti itu. Kalau ke karyawan kan mungkin masih belum bisa ya. Ya kalau ada yang bisa sih ya tidak apa-apa, berarti sudah sanggup untuk menggaji karyawan tersebut dalam usaha kalian gitu kan. Untuk bukan hanya karyawan tapi juga ada konsumen. Nah, konsumen itu siapa sih yang kita target? Produk kita juga apa? Letaknya di mana, kapan, mengapa? Nah, siapa targetnya? Targetnya itu anak-anak kah, orang dewasa kah, lanjut usia kah, ataukah semua kalangan, semua khalayak? Maaf. Nah, terus yang terakhir adalah how, atau bagaimana. Bagaimana menjalankan usaha ini? Bagaimana sih kita mendistribusikan produk kita? Bagaimanakah kita membuat produk kita, itu juga termasuk. Karena kalau kita tidak bisa membuat produk kita, terus produksinya bagaimana gitu kan? Terus bagaimana kita memasarkannya juga, itu juga termasuk di how. Jadi ini pendekatan analisis 51H yang harus yang mungkin sedikit simple ya, karena kita hanya perlu menjawab what, where, when, why, who, how. Meskipun simple tapi terkadang ketika kita memikirkannya itu jelimet, karena sebuah usaha itu harus memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri daripada produk yang lain. Karena seperti yang kita tahu, usaha di lingkungan sekitar mungkin sudah banyak, dan mungkin usaha yang ingin kita bangun juga itu sudah ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu harus memiliki keunikan atau keunggulan, strength, harus memiliki kekuatan tersendiri dalam usaha yang ingin kita bangun. Oke, yang terakhir adalah studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha itu apa sih? Nah, di sini menurut Hussein Umar 2003, yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk. Ini menurut Hussein Umar. Ada lagi yang menurut Jacob Ibrahim tahun 2009. Yang dimaksud studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Jadi dari kedua pengertian dari Hussein Umar dan Jacob Ibrahim, kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakankah atau tidak, atau bahkan ditunda bisnis tersebut, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Jadi
kita mau dilaksanakan atau tidak, ataukah ditunda nanti bisnis tersebut atau usaha kita itu. Dan kalau sudah emang iya sudah dilaksanakan, bagaimana pengembangan usaha tersebut, seperti itu. Nah, tahapan studi kelayakan usaha atau bisnis ini ada 6. Yang pertama itu adalah tahap penemuan ide. Suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Ide yang harus kalian pikirkan itu adalah bagaimana suatu produk itu ya punya potensi, mempunyai keunggulan, mempunyai keunikan yang dimana dapat dijual dan menguntungkan bagi kalian. Terus yang kedua, tahap penelitian usaha. Nah, penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan sebuah data, mengolahnya, dan menganalisis dan juga menyimpulkan. Data di sini ya bisa berupa produknya apa, letaknya di mana. Yang 5W1H itu bisa diterapkan di tahap penelitian usaha. Terus ada juga yang 3, tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini kita mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan atau mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, bisa yang akan kita bangun atau yang sedang dibangun, dalam artian sudah ada gitu ya, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Di tahap evaluasi ini berarti kita mengevaluasi kinerja perusahaan kita atau usaha kita yang sudah dibangun ataukah belum dibangun. Kita evaluasi, kita teliti lagi apa kekurangannya, bagaimana kita meningkatkan usaha kita tersebut, itu di tahap evaluasi. Terus yang keempat adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan yang dimana untuk rencana bisnis kalian, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Terkadang kita ketika ingin membuat sebuah usaha, kita membuat sebuah tim, kita bekerja dengan tim, jadi peluang usaha tersebut didirikan oleh sebuah tim, maka di tim itu terkadang mempunyai sebuah usulan yang berbeda karena satu manusia memiliki berbeda pemikiran, dan terkadang usulan-usulan itu banyak sekali, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, usahakan usulan yang paling layak atau yang paling penting untuk direalisasikan atau dijalankan itu yang mana. Jadi diurutkan yang paling persatu, yang paling bisa direalisasikan, yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang sekiranya masih jauh untuk direalisasikan tetapi mempunyai potensi untuk direalisasikan, itu ditulis saja di situ. Akan tetapi kita coba realisasikan yang pertama terlebih dahulu. Itu untuk tahap pengurutan usaha yang layak. Untuk yang kelima adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, nah maka perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Rencananya mau kayak gimana? Usulannya iya kayak gini. Oke, bagus. Terus bagaimana pelaksanaannya? Ya, harus direncanakan karena segala hal itu perlu direncanakan supaya itu bisa direalisasikan dengan maksimal. Maaf. Sekarang nomor 6 yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaannya. Jadi di sini ya tahap kita mencobanya, berbuat, waktunya kalian buat melaksanakan semua tahapan, dari tahap penemuan ide, tahap penelitian usaha, tahap evaluasi, tahap pengurusan usaha yang layak, tahap perencanaan pelaksanaan, tahap pelaksanaan. Karena di tahap penemuan ide ini pasti membuahkan sebuah hasil, tahap penelitian usaha pasti juga membuahkan sebuah hasil, tahap evaluasi memberikan sebuah hasil, tahap pengurusan usulan yang lain juga ada hasilnya, tahap perencanaan juga ada hasilnya. Nah, maka hasil semua itu kita laksanakan di tahap terakhir, yaitu tahap melaksanakan. Tahapan studi kelayakan usaha bisnis atau usaha ini bukan hanya bisa diterapkan ketika kita ingin membuat sebuah usaha, tapi juga ketika kita sudah memiliki usaha. Maka kita harus membuat usaha itu lebih maju lagi, lebih bagus lagi, maka bisa digunakan
studi kelayakan usaha. Dalam artian menemukan ide baru untuk membuat sebuah usaha itu lebih bagus lagi kan bagaimana, terus tahapnya gimana, evaluasinya gimana, pengurutannya gimana, sehingga dilaksanakan lagi. Jadi tahapan kayak gini nih pasti di dalam sebuah wirausaha tuh pasti kalau kalian ingin terus improve bisnis kalian atau usaha kalian, wirausaha kalian. Nah, apa sih tujuan studi kelayakan usaha atau bisnis itu? Yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Jadi intinya mah tujuan studi kelayakan usaha itu ya kita harus nyari yang namanya untung besar. Bukan modal yang besar, tapi untung yang besar. Modal kecil, untung besar, luar biasa. Modal besar, untungnya lebih besar lagi. Jangan modal besar, untung besar, sama imbang. Tapi modal besar, untungnya lebih besar lagi. Degree ya, degree comparison. Masih bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut saja. Ternyata sudah selesai. Thank you, terima kasih. Nah, itu dia materi di video pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Untuk video berikutnya kita memasuki bab baru mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran jarak jauh kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.